Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Juventus tumbalkan Douglas Costa untuk transfer Gabriel Jesus. Klub Serie A Juventus punya siasat baru untuk mengamankan jasa Gabriel Jesus. Si nyonya tua diberitakan akan menawarkan Douglas Costa sebagai bagian dari transfer striker Manchester City tersebut. Calcio Mercato mengklaim bahwa Juventus mengalami kendala untuk mendaratkan Jesus ke Turin musim depan. Pihak Manchester City enggan melepaskan sang striker. Mereka saat ini terancam kehilangan Sergio Aguero yang kontraknya habis di tahun 2021 mendatang. Untuk itu, mereka ingin mempertahankan Jesus, di mana sang striker diplot untuk menjadi suksesor Aguero di lini serang The Citizen. Salah satu alasan Juventus memasukkan nama Costa untuk mengurangi mahar transfer yang harus mereka bayarkan ke City. Pasalnya, Manchester City menetapkan mahar sebesar 80 juta euro atau setara 1,4 triliun rupiah untuk striker asal Brasil tersebut. Hansi Flick resmi perpanjang kontrak di Bayern Munich. Hansi Flick telah menaikkan perpanjangan kontrak 3 tahun sebagai pelatih Bayern Munich, demikian konfirmasi klub Jumat 3 April. Flick ditunjuk sebagai manajer interim untuk menggantikan Niko Kovac pada November lalu, sebelum Bayern mengumumkan 1 bulan kemudian kalau arsitek berusia 55 tahun itu akan tetap bertahan di klub hingga sisa musim 2019-2020. Setelah sukses sejauh ini, Bayern kini memastikan kalau Flick telah sepakat untuk bertahan di klub hingga Juni 2023. Klub sangat senang dengan pekerjaan Hansi Flick, ujar Chairman Bayern Karl-Heinz Rummenigge. Tim telah berkembang di bawah kepemimpinannya dan kami memainkan sepak bola yang atraktif, yang tercermin dalam hasil, tandasnya. Paris Saint-Germain segera akhiri peminjaman Mauro Icardi. Paris Saint-Germain dikabarkan dengan senang hati akan segera mengakhiri masa peminjaman Mauro Icardi di Parc des Princes. Sejak meninggalkan Inter Milan secara temporer pada musim panas tahun lalu, Icardi mencetak 17 gol dari 26 penampilan di ajang Ligue 1 Prancis dan Liga Champions. Pihak PSG sebenarnya memiliki opsi untuk mempermanenkan status Icardi, tetapi Icardi tampaknya ingin melanjutkan karirnya di Italia. Namun, karena hubungan Icardi saat ini dengan Nerazzurri, klub Serie A itu tampaknya akan menjual sang striker ketika bursa transfer terdekat kembali dibuka. Istri sekaligus agen Icardi, Wanda Nara, kabarnya sudah mengkonfirmasikan kepada PSG kalau masa depan pemain berusia 27 tahun itu bukan di Prancis. Dilansir La Gazzetta dello Sport, Direktur Olahraga PSG, Leonardo, siap mempersilahkan Icardi untuk segera mengakhiri masa peminjaman dirinya itu. Kevin De Bruyne sarankan Liga Premier Inggris musim ini dibatalkan. Kevin De Bruyne meyakini klub-klub Liga Premier Inggris akan dilanda krisis cedera instan apabila kampanye musim 2019-2020 dipaksakan berlanjut dan merasa pembatalan kompetisi mungkin menjadi opsi lebih baik. Sang gelandang internasional Belgia itu bakal menghapus catatan impresifnya dari buku sejarah dan dirinya mengaku tak masalah karena ada masalah lain yang patut mendapat prioritas. Saya tidak tahu kapan kami akan bermain lagi. Kami sudah berhenti bermain selama 6 pekan, kata De Bruyne kepada HLN. Biasanya Anda membutuhkan persiapan 3-4 pekan sebelum berkompetisi. Jika kami langsung memulai kembali musim ini, maka semua pemain akan cedera setelah menjalani beberapa pertandingan. Saya akan merasa sedih jika musim dihentikan setelah melewati tahun yang baik. Tetapi jika itu untuk mengakhiri masalah musim depan, maka itu harus dilakukan, ujarnya. Seluruh pemain MU donasikan 30% gaji untuk perangi pandemi COVID-19. Sebuah tindakan terpuji dilakukan penggawa Manchester United. Seluruh pemain setan merah diberitakan bersedia menyumbangkan 30% gaji mereka untuk membantu mengentaskan perlawanan terhadap COVID-19. The Mirror mengklaim bahwa ide untuk mendonasikan 30% gaji ini datang dari sang kapten Harry Maguire. Maguire merasa prihatin dengan penyebaran COVID-19 di Inggris. Untuk itu ia mengajak rekan-rekannya
dunia untuk ambil bagian dari upaya memerangi virus ini. Ajakan Maguire ini disambut hangat oleh para pemain Manchester United. Mereka mendukung penuh ide sang kapten karena mereka merasa perlu ambil bagian untuk memerangi wabah ini. Menurut laporan yang sama, donasi dari pemain Manchester United ini akan disalurkan ke sejumlah fasilitas kesehatan di kota Manchester. Selain itu, dana ini rencananya akan digunakan untuk membantu para tunawisma di kota Manchester. Jika Liga Italia dibatalkan, Juventus bakal menolak dinobatkan sebagai juara. Kompetisi Liga Italia musim ini belum ada kepastian terkait kelanjutannya setelah serangan pandemi virus corona atau COVID-19. Namun sejumlah wacana muncul bahwa musim ini akan dibatalkan dan pemuncak klasemen dianggap menjadi juaranya. Juventus yang menduduki posisi teratas di klasemen sementara terang-terangan tidak setuju dengan wacana tersebut. Bianconeri bakal menolak apabila trofi Scudetto diberikan kepada mereka karena kompetisi dibatalkan. Menurut Presiden Federasi Sepak Bola Italia, Gabriele Gravina, Juventus sudah menyatakan tidak akan menerima trofi juara Serie A musim ini dengan cara seperti itu. Juventus lebih senang kompetisi dilanjutkan. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan hanya unggul 1 poin dari Lazio yang menduduki posisi kedua di klasemen Liga Italia. Kompetisi Serie A musim ini menyisakan 12 laga lagi. Liga Inggris ditunda sampai waktu yang tak ditentukan. Sebelumnya, Premier League sudah 2 kali memberi masa rehat di tengah pandemi COVID-19 di Inggris. Diliburkan sejak 13 Maret lalu, operator Liga awalnya memutuskan untuk menunda kompetisi sampai tanggal 3 April. Kemudian, keputusan ini diubah menjadi tanggal 30 April. Namun, melihat penyebaran COVID-19 yang belum bisa diatasi di negeri tersebut, mau tak mau, Liga Inggris juga kembali menyesuaikan jadwal. Berdasarkan rapat antara 20 klub yang berlangsung lewat video conference pada Jumat 3 April 2020, didapat keputusan bahwa Liga Inggris baru akan dimulai lagi jika situasi sudah kembali normal. Diputuskan bahwa Premier League tak akan dimulai lagi pada awal Mei. Dan musim 2019-2020 akan dilanjutkan jika kondisinya sudah aman dan layak menggelar pertandingan. Tulis pernyataan Premier League di situs resminya. Berani hentikan musim lebih dini, hukuman berat dari UEFA sedang menanti. Dalam situasi pandemi seperti ini, opsi mengakhiri kompetisi lebih dini jadi terlihat bijak. Namun UEFA tidak sepakat kalau opsi tersebut diambil dan bahkan sudah menyiapkan hukuman untuk itu. Ketidaksepakatan itu dilontarkan oleh Presiden UEFA, Alexander Čaferin. Menurutnya, melakukan penghentian di tengah-tengah jalannya kompetisi bukanlah langkah yang bijak, sekalipun dalam masa pandemi seperti ini. Čaferin tidak main-main, ia sudah menyiapkan hukuman bagi liga manapun yang berani menghentikan kompetisi lebih dini. Hukuman tersebut adalah pencabutan hak bermain di pentas Eropa. Čaferin menegaskan bahwa UEFA ingin semua kompetisi yang berada di bawah naungannya berjalan sampai titik terakhir. Meskipun jika opsi menggelar pertandingan tanpa kehadiran penonton harus diambil. Matthijs de Ligt ditawarkan ke Real Madrid. De Ligt baru mendarat di Juve pada musim panas 2019 kemarin. Sayangnya, adaptasi De Ligt di Italia tidak berjalan mulus. Ia tak bisa langsung mendapatkan tempat inti di lini belakang skuad Bianconeri. Ia baru mendapat kesempatan bermain setelah Giorgio Chiellini cedera lutut parah. Dan ketika tampil, ia pun sering mendapatkan kritikan dari media. Melihat situasi yang dialami Matthijs de Ligt ini, Mino Raiola akhirnya tak tinggal diam. Ia dikabarkan akan segera memboyong kliennya keluar dari Turin. Kabar ini dilansir oleh Diario Sport. Kabarnya Raiola sudah menemukan klub yang dirasanya cocok bagi kliennya untuk melanjutkan karirnya, yakni Real Madrid. Media Spanyol itu juga menyebut bahwa Real Madrid juga tertarik untuk merekrut De Ligt. Sebab bek berusia 20 tahun itu bisa dijadikan sebagai penerus Sergio Ramos. Afrika mau dijadikan kelinci percobaan COVID-19, Drogba dan Eto'o Graham. Dua dokter di Prancis, Dr. Jean-Paul Mira dan Dr. Camille Leloc,
memiliki gagasan kontroversial terkait upaya pemberantasan penyakit mematikan itu. Keduanya ingin menjadikan Afrika sebagai tempat uji coba vaksin virus corona. Sontak saja pernyataan dua dokter tersebut menyebabkan pertentangan di Prancis dan di luar negeri Menara Eiffel itu. Beberapa figur asal Afrika ikut angkat suara memprotes gagasan tersebut. Drogba dan Eto'o menjadi salah dua ex-pemain asal Afrika yang menentang ide uji coba vaksin virus corona di benua hitam. Keduanya sepakat jika tindakan tersebut menunjukkan masih adanya rasisme di Eropa. Neymar terungkap sumbang 15,5 miliar rupiah sebagai anonim untuk mengatasi COVID-19. Bintang Paris Saint-Germain Neymar Jr. telah terungkap menjadi donatur anonim di negaranya Brasil dengan memberi 5 juta real Brazil atau sekira 15,5 miliar rupiah. Sumbangan tersebut ia berikan untuk memerangi virus COVID-19 di negara asalnya Brasil. Sebelumnya Neymar memberi sumbangan tanpa menyebut namanya. Namun saluran televisi Brasil SBT mengungkapkan sumbangan yang cukup besar tersebut datang dari Neymar. Alhasil tindakan Neymar tersebut menuai banyak pujian. Neymar lebih senang tidak secara terbuka mengungkapkan donasi. Jadi kami memberitahu semua orang karena kami senang berbicara ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik. Ungkap pernyataan dari program SBT tentang Neymar seperti dilansir dari Gol Sabtu 4 April 2020. Gaji terlalu tinggi jadi alasan Madrid kesulitan datangkan Mbappe. Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir selalu dikaitkan tengah mengincar bintang muda PSG Kylian Mbappe. Potensinya yang sudah tak diragukan lagi membuat Madrid sangat ingin mendatangkan pemain asal Prancis itu ke Santiago Bernabeu. Akan tetapi nyatanya sampai saat ini Madrid belum bisa mendapatkan Mbappe. Malah bisa dikatakan Madrid selalu gagal ketika bernegosiasi dengan Mbappe atau PSG untuk membuat segalanya terjadi. Ternyata menurut laporan dari AS Sabtu 4 April 2020, penyebab utama Madrid kesulitan mendapatkan Mbappe karena sang pemain meminta gaji yang terlalu tinggi. Gaji yang sangat besar itu membuat Madrid akhirnya harus berpikir beribu kali untuk mencoba mendatangkannya. Madrid sebenarnya hampir berhasil mendapatkan Mbappe pada bursa transfer musim panas 2017 kemarin. Namun syarat Mbappe yang meminta gaji per tahunnya sebesar 12 juta euro atau setara 216 miliar rupiah membuat perjanjian itu langsung batal. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!